Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu dalam tatap muka secara daring. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Pertama-tama kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang kedua, siswa dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang ketiga, siswa mampu meneladani sifat Allah Al-Ghafar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mengetahui perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang kelima, siswa dapat mengetahui hikmah meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu. Pertama, pengertian Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutupi. Dalam hal ini berarti Allah SWT itu adalah Maha Pengampun. Allah SWT menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghafar juga berarti Allah SWT menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi anak-anak, Allah itu Maha Pengampun. Makanya apabila kita telah sadar melakukan dosa, kita segera mohon ampun kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Anak-anak, dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Contoh, misalnya kita berbohong kepada orang tua, disuruh belanja, ada kembalian, bilangnya tidak ada kembalian. Kembaliannya kita buat beli jajan. Nah, itu kalau setiap hari terus dilakukan, itu adalah perbuatan dosa, contoh kecilnya. Jadi kalau seperti itu, perasaan kita bisa tidak tenang karena selalu berbohong. Nah, kalau dosa diampuni, maka hati menjadi tenang dan pikiran seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukan. Tidak cukup itu Allah SWT mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Manusia seperti kita ini pasti banyak melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Namun Allah begitu sayang kepada kita, Allah tidak menunjukkan dosa kita kepada orang lain. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat. Tetapi Allah SWT menutupi aib-aib itu agar tidak diketahui yang lain. Itulah pengertian dari sifat Allah Al-Ghafar. Bukti sederhana Allah itu bersifat Al-Ghafar. Contoh, ada seorang pelajar yang melakukan kecurangan saat ujian, yaitu mencontek, melihat buku, ataupun bahkan meminta bantuan kepada temannya. Ia lakukan itu beberapa kali.
baru perbuatan yang kesekian kalinya ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan pertama kali, Allah masih menutupi rahasianya. Yang kedua kalinya pun Allah juga masih menutupi. Boleh jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada kita supaya bertobat, berhenti untuk tidak melakukan kecurangan tersebut. Namun ketika perbuatan itu tetap dilakukan, pasti Allah akan membuka rahasia itu. Nah, akhirnya apa? Kelihatan, ya, ketahuan oleh Bapak Ibu guru sehingga mendapatkan hukuman. Bahkan ketika ujian dilaksanakan itu bisa sampai tidak lulus. Allah SWT menutupi keburukan kita. Nah, itu artinya itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah itu menutupi dosa-dosa, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Allah SWT juga menutupi kesedihan kita. Itu juga memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak terus berputus asa, kita untuk tidak putus asa terhadap pertolongan Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itu merupakan bukti sederhana bahwa Allah itu Maha Pengampun atau mempunyai sifat Al-Ghafar. Nah, bagaimana cara meneladani sifat Allah, mencontoh sifat Allah Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita itu selalu memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti atau pernah berbuat salah kepada kita. Itu kita maafkan. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Dendam di dalam hati kita kepada orang yang pernah menganiaya kita, pernah menyakiti hati kita. Kita hilangkan kebencian tersebut. Dendam kita hilangkan. Kita meneladani sifat Allah. Ya, tidak dendam kepada makhluknya, yaitu sifat Allah Al-Ghafar. Yang ketiga adalah menghindarkan prasangka buruk. Kita jangan sampai berpikiran yang tidak baik terhadap orang yang ada di sekitar kita. Meskipun memang itu orang tersebut pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kita terus untuk selalu berbaik sangka, jangan sampai berburuk sangka. Yang keempat adalah tidak mencari kesalahan. Kita introspeksi diri sendiri. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan sampai mencari kesalahan orang lain atau teman kita. Yang kelima adalah tidak membuka aib orang lain. Allah saja itu tidak membuka, tidak memberitahukan aib orang lain kepada yang lain, manusia yang lain. Apalagi kita, kalau kita ingin mencontoh sifat Allah Al-Ghafar, kita itu tidak boleh membuka aib orang lain. Semua manusia itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa atau yang dinamakan aib. Nah, makanya kita kalau ingin meneladani sifat Allah Al-Ghafar, kita tidak boleh membuka aib orang lain. Yang keenam adalah tidak menggunjing, ngerasani. Ini yang biasa mudah kita lakukan. Ya. Terus selanjutnya adalah memfitnah. Ya, memfitnah itu juga bahaya, lebih bahaya lagi. Atau menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kalau memang kita ingin meneladani sifat Al-Ghafar, sifat Allah Al-Ghafar, kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita meskipun orang tersebut belum meminta maaf. Itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Itu merupakan perilaku meneladani sifat Allah Al-Ghafar. Yang kedua sekarang yaitu Al-Afu. Al-Afu secara bahasa artinya menghapus, menghilangkan sampai ke akar dan memaafkan. Sebagai nama Allah SWT, maka Allah itu Al-Afu itu berarti Maha Pemaaf.
memaafkan, menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya dari sampai akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Nah, tetapi dengan catatan seseorang itu bisa dihilangkan dosanya sampai ke akar itu dengan catatan bertaubat secara nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dilakukan dengan perbuatan yang baik, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan sama sekali tidak pernah mengulangi. Itu namanya perbuatan taubat nasuha. Nah, apa bukti sederhana kalau Allah itu bersifat al-afu? Allah itu memberikan maaf kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan hambanya atau manusia itu belum meminta maaf, banyak kesalahan, tapi Allah sudah memaafkan, mengampuni dosa hambanya. Allah SWT maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Bayangkan umpama manusia itu langsung dihukum di dunia ini. Nah, itulah maha sayangnya Allah. Allah itu masih memberikan kesempatan manusia itu untuk selalu bertobat, selalu memperbaiki sampai ajal tiba. Makanya segeralah bertobat apabila kita pernah melakukan kesalahan dan dosa dengan cara selalu mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, sifat Allah al-afu itu mengandung dua pengertian, yaitu pemaafan yang bersifat umum. Pemaafan yang bersifat umum itu diberikan kepada siapa? Pemaafan secara kepada orang yang pernah berbuat maksiat, baik dari orang Islam sendiri maupun dari orang kafir. Itu yang pertama. Jadi semuanya dimaafkan, baik orang Islam maupun orang kafir atau non-muslim. Yang kedua adalah pemaafan yang bersifat khusus. Nah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertaubat nasuha, yakni orang yang berbuat kesalahan dan setelah bertobat dia tidak mengulangi selamanya. Nah, ini kebanyakan kita itu masih taubat lombok. Ketika pedesan nggak mau makan, tapi hilang pedesnya makan lagi. Nah, itulah makanya kita harus berusaha untuk selalu tidak berbuat yang melanggar atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana perilaku meneladani sifat Allah al-afu ini? Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama adalah selalu memohon ampunan. Memohon ampunan kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan di setiap saat dan dimanapun berada. Misalnya, ketika habis sholat, kita selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dengan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan, baik yang telah lalu atau yang barusan dilakukan, dengan tujuan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perilaku meneladani sifat Allah al-afu. Yang kedua adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum diminta, itu sudah dimaafkan. Memang tidak mudah. Kalau kita pernah disakiti itu tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi kita contohlah, kita teladanilah sifat Allah al-afu yang maha memaafkan. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu jangan ditunda-tunda. Kalau orang lain itu meminta maaf, berarti orang tersebut sudah menyesal bahwa dirinya telah melakukan kesalahan kepada diri kita. Segera maafkan. Atau sebaliknya, kalau kita mempunyai salah kepada orang lain, segera minta maaf.
Jangan sampai menunggu pada waktu hari raya. Nunggu hari raya saja, jangan. Karena waktu atau umur kita itu tidak tahu, anak-anak. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia itu kita mempunyai salah kepada orang lain. Sebaiknya jika mempunyai salah kepada orang lain, segera minta maaf. Jangan sampai menunggu pada waktu hari raya. Itu yang perlu kalian ketahui. Perilaku meneladani. 1, memohon ampun kepada Allah. Kapanpun, waktunya kapanpun. Tidak harus habis sholat. Segera ketika kita ingat pernah melakukan dosa, bahkan dosa-dosa yang tahun lalu, kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan dosa-dosa kita. Sehingga ketika nanti hari kiamat, di yaumul hisab, kita terbebas dari dosa-dosa. Yang kedua adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Contohlah sifat Allah al-afu. Itu merupakan perilaku meneladani sifat Allah al-afu. Kemudian perbedaan apa tuh anak-anak? Perbedaan al-ghafar dan al-afu itu. Nah, kalau al-afu itu memiliki arti yang lebih dalam daripada al-ghafar. Jadi lebih dalam, lebih tinggi lagi tingkatannya daripada al-ghafar. Nah, al-ghafar merupakan pengampunan yang bersifat menutupi. Sedangkan al-afu yang berarti pemaafan yang bersifat menghapuskan. Dihapus dosanya oleh Allah. Asalkan kita mau bertobat dengan nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah menyesal atas perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ditutup dengan selalu berbuat baik. Itu. Ini yang terakhir adalah hikmah. Apa anak-anak hikmah meneladani sifat Allah al-ghafar dan al-afu dalam kehidupan sehari-hari ini? Yang pertama adalah hikmahnya mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu meneladani, mencontoh sifat Allah al-ghafar dan al-afu, itu pasti kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar, selalu beristighfar kepada Allah, yakni meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berbuat salah maupun tidak. Yang ketiga adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu anak-anak, tempat, dan umur. Yang jelas kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berbuat baik, segera kita mohon ampun kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah. Jangan sampai menunggu waktu, ya, segera dimanapun saja kita berada. Itulah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan pertemuan secara terbatas, secara daring ini, semoga kalian semuanya bisa menerima materi yang Bapak sampaikan. Kita semuanya tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini yang melanda wilayah negara Indonesia ini entah kapan selesainya. Yang jelas kita harus selalu bersabar, berdoa agar musibah ini segera berakhir. Selalu berdoa, selalu mohon ampun kepada Allah. Dan akhirnya